selanjutnya ini adalah tabel bisnis model kanvas yang telah kami buat dan kami akan menjelaskan semua isi dari bagian tabel tersebut. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang value proposition, yang dimana kami menekan konsep makanan praktis dan tidak berantakan, produk yang mudah dinikmati bahkan saat di sela-sela bekerja maupun berkuliah, karena produk ini didesain untuk dimakan dengan sekali gigitan, sehingga tidak akan menyebabkan adanya remahan yang membuat kotor. Lalu ada varian rasa yang beragam untuk menjangkau selera berbagai konsumen. Nah, dari estetika dan kualitas kemasan, kemasan yang kami gunakan tentunya adalah kemasan yang menarik, praktis, dan tentunya dapat mampu menjaga agar produk tetap berkualitas. Ini ada customer segment yang dimana kita akan mengambil beberapa segmen. Yang pertama itu ada segmen demografi, yang dimana kita akan mengambil dari anak-anak dan dewasa yang berusia 15-30 tahun, yang dimana mereka tuh menyukai dan menggemari cemilan yang praktis, manis, dan lezat. Lalu yang kedua itu ada segmen psikologis. Jadi kita akan mengambil konsumen yang memang mencari cemilan yang sederhana tapi berkualitas tinggi, yang dimana mereka tuh pasti mengutamakan rasa enak, kemasan estetis, dan kemudahan konsumsi. Jadi ini tuh cocok untuk gaya hidup mereka sehari-hari yang dominan tuh sering nongkrong dan juga sibuk. Jadi cemilan ini tuh bisa dipakai buat mendampingi di sela-sela kesibukan mereka. Saya juga akan sedikit menjelaskan tentang customer segment yang sudah tadi dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi geografi yang dimana contohnya itu seperti hidup di perkotaan dengan gaya hidup yang cepat atau fast-paced lifestyle. Masyarakat yang di perkotaan itu masyarakat cenderung sibuk dengan pekerjaan dan aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan waktu untuk makan gitu ya, karena tapi dengan produk ini mereka tuh nggak perlu lama-lama di luar, jadi mereka tuh lebih banyak membutuhkan makanan yang praktis. Nah, lalu ada segmentasi perilaku, nah yang dimana ini tuh konsumen yang memiliki kesibukan namun juga ingin menikmati cemilan yang praktis dan berkualitas agar dapat dinikmati di sela-sela kesibukan. Oke, untuk channels kita mempunyai 4 platform. Yang pertama itu media sosial, kedua ada delivery, ketiga ada event, dan keempat ada home store. Yang pertama media sosial. Jadi kita akan menggunakan 3 media sosial, yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp untuk berkomunikasi dan juga promosi. Dan ini tuh mempermudah pemesanan dengan konten yang menarik dan relevan. Yang kedua itu ada platform delivery, yang dimana kita menyediakan channel delivery seperti GoFood dan Grab untuk distribusi produk kita, yaitu mini pancake. Nah, di sini mendistribusikan produk secara cepat dan juga efisien kepada para pelanggan dan menjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga itu ada event. Jadi kita merencanakan untuk ikut berpartisipasi dalam event bazar, Car Free Day, atau event lainnya untuk menjual untuk pelanggan penjualan secara langsung. Sekaligus juga kita memperkenalkan merek kepada audiens baru. Yang keempat itu ada home store. Ya, sebagai toko fisik dan lokasi penjualan langsung untuk produk mini pancake. Jadi ini tuh akan memberikan pengalaman personal bagi pelanggan yang ingin menikmati mini pancake di tempat. Ada customer relationship yang dimana ini adalah interaksi melalui media sosial menggunakan feedback seperti membuka sesi tanya jawab, kritik dan saran. Lalu ada konten yang menarik untuk membangun hubungan antara konsumen juga. Nah, lalu ada program loyalitas yang dimana kami akan memberikan diskon tetap untuk pelanggan setia. Nah, lalu ada layanan yang cepat dan ramah yang lebih fokus kepada untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan para pelanggan. Oke, untuk key activities itu sendiri kita akan melakukan produksi dan inovasi rasa dari produk kita, yaitu mini pancake. Jadi memproduksi pembuatan produk dengan berbagai varian rasa seperti rasa coklat, vanila, matcha, dan masih banyak lagi. Nah, rasa ini tuh kita akan juga lebih variasikan di hari tertentu seperti Valentine yang kita tambahkan rasa red velvet.
Nah, yang kedua itu kita akan mendesain kemasan yang praktis dan juga menarik. Jadi kita membuat kemasan yang berfokus pada estetika dan juga fungsi untuk menarik perhatian para konsumen. Lalu yang ketiga itu kita menyediakan bahan premium. Bahan premiumnya itu misalnya kita menggunakan glaze dari merek Golden Field, seperti itu. Care Research, yang dimana tim produksi tenaga yang bekerja untuk memproduksi dan inovasi mini pancake. Lalu ada bahan baku, yang dimana itu ada ketersediaan bahan baku yang berkualitas, peralatan dapur, alat-alat yang digunakan untuk memproduksi produk kami yaitu mini pancake. Lalu ada media sosial, yang dimana media yang digunakan adalah media untuk promosi seperti Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Untuk key partners, jadi yang pertama itu dari supplier bahan baku. Nah, kita ini bermitra dengan pemasok terpercaya yang menyediakan bahan kualitas tinggi seperti tepung, glaze yang bermerek Golden Field, dan bahan pendukung lainnya untuk memastikan konsistensi rasa dan juga kualitas produk itu sendiri. Lalu yang kedua itu ada platform jasa pengiriman makanan online. Jadi kita akan bekerja sama dengan GoFood dan juga GrabFood untuk mempermudah distribusi produk ke pelanggan dengan cepat dan efisien, dan agar dapat juga menjangkau pasar yang lebih luas. Lalu yang ketiga itu ada event organizer, yang dimana kita juga akan berkolaborasi dengan penyelenggara acara seperti bazar kampus, Car Free Day, dan festival untuk memperkenalkan mini bite atau pancake mini ini langsung ke para konsumen dan meningkatkan juga brand awareness dan penjualan. Biaya bahan baku, pengadaan bahan mentah untuk produksi produk, lalu ada operasional yang meliputi pengemasan, pengiriman, perawatan, lalu anggaran untuk pemasaran. Nah, lalu ada yang namanya gaji karyawan, terus biaya menyewa stand saat event berlangsung. Untuk revenue stream, ya kita akan mendapatkan juga pendapatan dari penjualan offline dan juga online. Jadi penjualan pancake mini ini dalam bentuk satuan atau paket, baik melalui toko fisik atau home store, maupun juga platform online seperti GrabFood dan GoFood, dan juga media sosial seperti Instagram, WhatsApp. Ini juga memungkinkan akses mudah bagi pelanggan dengan preferensi belanja yang beragam. Dan yang kedua itu kita mendapatkan pendapatan dari penjualan event juga, yang dimana dijelaskan seperti sebelumnya, seperti bazar, ide, dan festival yang menghasilkan pendapatan langsung melalui penjualan produk di lokasi sekaligus meningkatkan eksposur merek. Lalu yang ketiga itu ada produk tambahan. Ya, jadi kita mendapatkan pendapatan juga dari produk tambahan yang akan kita jual di lokasi. Yang di sana kita menawarkan minuman pendamping seperti teh atau kopi untuk melengkapi pengalaman konsumen dan meningkatkan nilai transaksi per pelanggannya. Thank you very much. Perfect!